Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penata laksanaan gizi darurat pada bencana gempa bumi. Apa yang terjadi saat gempa bumi? Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi, yang dimana getaran tersebut dapat terjadi di permukaan bumi akibat terjadinya pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan suatu gelombang, yang dimana dapat dialami selama periode waktu tertentu. Kemudian, penanganan gizi pada prabencana gempa bumi ini dapat dilakukan oleh sosialisasi dan pelatihan petugas seperti adanya manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kontingensi kegiatan gizi, konseling menyusui, konseling makanan pendamping air susu ibu atau biasa kita sebut MPASI, dan yang terakhir yaitu pengumpulan data awal daerah rentan bencana gempa bumi. Situasi keadaan darurat bencana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Yang pertama adalah siaga darurat. Siaga darurat adalah suatu keadaan potensi terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya pengungsi dan penggerakan sumber daya. Kegiatan penanganan gizi pada situasi siaga darurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dapat dilaksanakan kegiatan gizi seperti pada tanggap darurat. Yang kedua ada tanggap darurat. Kegiatan penanganan gizi saat pada tanggap darurat dapat dikelompokkan menjadi 2 tahap, yaitu tahap tanggap darurat awal dan tahap tanggap darurat lanjut. Fase 1 tanggap darurat awal. Fase 1 tanggap darurat awal ini ditandai dengan kondisi korban bencana bisa dalam pengungsian atau belum dalam pengungsian. Petugas belum sempat mengidentifikasikan korban bencana secara lengkap, bantuan pangan sudah mulai berdatangan, dan adanya penyelenggaraan dapur umum jika diperlukan. Nah, lamanya fase 1 ini tergantung dari situasi dan kondisi setempat di daerah bencana, yaitu maksimal 3 hari setelah bencana. Pada fase ini, kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama yaitu memberikan makanan yang bertujuan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya. Yang kedua yaitu mengawasi pendistribusian bahan makanan, dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil Rapid Health Assessment atau RHA. Nah, pada fase ini penyelenggaraan makanan bagi korban bencana mempertimbangkan hasil dari analisis RHA atau Rapid Health Assessment dan standar ransum. Nah, ransum di sini adalah bantuan bahan makanan yang memastikan korban bencana mendapatkan asupan energi, protein, dan lemak untuk mempertahankan kehidupan dan beraktivitas. Nah, ransum ini dibedakan menjadi 2, yaitu ransum dalam bentuk kering atau biasa disebut dengan dry ration, atau ransum dalam bentuk basah yaitu wet ration. Dalam perhitungan ransum basah, diprioritaskan penggunaan garam beriodium dan minyak goreng yang telah difortifikasi dengan vitamin A. Fase 2 tanggap darurat awal. Kegiatan terkait penanganan gizi pada fase 2 diantaranya A. Menghitung kebutuhan gizi. Berdasarkan analisis hasil Rapid Health Assessment atau RHH, diketahui jumlah pengungsi berdasarkan kelompok umur. Selanjutnya, dapat dihitung ransum pengungsi dengan memperhitungkan setiap orang pengungsi membutuhkan 2100 kilokalori, 50 gram protein, dan 40 gram lemak, serta menyusun menu yang didasarkan pada jenis bahan makanan yang tersedia. Kemudian yang B, pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur umum yang meliputi yang pertama tempat pengolahan, sumber bahan makanan, petugas pelaksana, penyimpanan bahan makanan basah, penyimpanan bahan makanan kering, cara mengolah, cara berdistribusi, peralatan makanan dan pengolahan, tempat pembuangan sampah sementara, pengawasan penyelenggaraan makanan, dan mendistribusikan makanan siap saji. Pada tanggap darurat lanjut ini dilaksanakan setelah tanggap darurat awal dalam rangka penanganan masalah gizi ini tingkat kedaruраtannya. Pada tahap ini sudah ada informasi lebih rinci tentang keadaan pengungsi seperti jumlah menurut golongan umur, jenis kelamin, keadaan lingkungan, keadaan penyakit, dan sebagainya. Kegiatan penanganan gizi ini meliputi yaitu analisis faktor penyulit berdasarkan Rapid Health Assessment atau RHA.
Yang kedua ini pengumpulan data antropometri balita. Ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu menyusui lingkar lengan atas. Selanjutnya yaitu menghitung proporsi status gizi balita kurus, yaitu BB per TB sama dengan kurang dari -2 SD dan jumlah ibu hamil dengan risiko KEK lila kurang dari 23,5 cm. Yang keempat ini menganalisis data adanya faktor penyulit seperti kejadian diare, campak, demam berdarah, dan lain-lain. Apabila ditemukannya balita sangat kurus atau terdapat tanda klinis gizi buruk, segera dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan sesuai tata laksana anak pada gizi buruk. Yang terakhir yaitu melaksanakan pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi. Khusus anak yang menderita gizi kurang perlu diberikan tambahan makanan samping keluarga, yaitu seperti kudapan atau jajanan dengan nilai energi 350 kalori dan protein 15 gram per hari. Untuk ibu hamil diberikan 1 tablet zat besi setiap hari selama 90 hari. Untuk ibu nifas diberikan 2 kapsul vitamin A dosis 200.000, 1 kapsul pada hari pertama dan 1 kapsul pada hari berikutnya lagi selang waktu minimal 24 jam. Selanjutnya melakukan penyuluhan kelompok dan konseling perorangan dengan permateri sesuai dengan kondisi pada saat itu, misalnya konseling menyusui dan MPASI. Selanjutnya ini memantau perkembangan status gizi balita melalui surveillance gizi. Selanjutnya adalah masa transisi darurat. Pada masa ini, kegiatan gizi yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, untuk penanganan gizinya sendiri dapat mengikuti sesuai anjuran yang ada pada masa fase darurat yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Lalu setelah itu ada pasca bencana. Kegiatan penanganan gizi pada pasca bencana ini memfokuskan pada pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveillance gizi untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dan melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara terintegrasi, dan untuk meningkatkan serta mempertahankan status gizi dan kesehatan korban bencana. Selanjutnya adalah penanganan gizi pada kelompok rentan, khususnya bayi dengan usia 0 bulan sampai 5 bulan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bayi harus tetap diberi ASI. Jika bayi tidak mempunyai ibu tidak dapat memberikan ASI ataupun ibu terpisah dengan bayi, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan mencari ibu donor. Selanjutnya, apabila pencarian ibu donor tidak dapat memungkinkan, maka yang dapat dilakukan adalah bayi dapat diberikan susu formula dengan catatan pengawasan dan didampingi oleh petugas kesehatan. Penanganan gizi untuk anak usia 0-23 bulan mengikuti prinsip pemberian makanan bayi dan anak sebagai berikut. Yang pertama, tetap memberikan ASI pada saat terjadi bencana. Yang kedua, pemberian PMBA pada saat situasi bencana dengan benar dan tepat. Yang ketiga, institusi penyelenggara PMBA adalah pemerintah daerah yang dibantu oleh Dinas Kesehatan Masyarakat. Pengelolaan bantuan susu formula atau pengganti ASI seperti berikut. Pemberitahuan untuk media massa sebagai informasi bahwa bantuan untuk dot atau botol susu ASI pada korban bencana alam tidak diperlukan. Bantuan berupa pengganti ASI harus diawasi oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat. Ketiga, selalu memperhatikan kadaluarsa susu formula. Penanganan gizi untuk anak usia 24-59 bulan yaitu 1. Hindari penggunaan susu atau makanan lain yang penyimpanannya menggunakan air karena beresiko terjadinya diare, infeksi, serta keracunan. Yang kedua, pemberian kapsul vitamin A. Yang ketiga, keragaman menu makanan dan jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga pelaksana. Yang terakhir, makanan utama yang diberikan berasal dari makanan keluarga yang tinggi energi, vitamin, dan mineral. Untuk penanganan gizi ibu hamil dan ibu menyusui pada kondisi bencana alam, ibu hamil dan ibu menyusui memerlukan penambahan energi. Untuk ibu hamil, memerlukan penambahan energi sebesar 300 kilokalori dan 17 gram protein. Sementara untuk ibu menyusui memerlukan penambahan energi sebesar 500 kilokalori dan 17 gram protein. Selain penambahan energi,
Ibu hamil dan ibu menyusui memerlukan nasihat gizi berupa konseling, biasanya konseling terkait menyusui dan konseling terkait MPASI, serta pendistribusian tablet tambah darah untuk ibu hamil. Lalu untuk kondisi usia lanjut pada kondisi bencana alam, pemberian gizi yang diberikan kepada usia lansia yaitu yang harus mudah dicerna, makanan yang porsi kecil tetapi padat gizi, dan juga pemberian makanan harus disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan psikologis lansia tersebut agar makanan yang disajikan dapat dihabiskan. Dan pada kondisi lansia tertentu, pada kondisi khusus, biasa diberikan bubur atau biskuit. Penanganan gizi pada kelompok usia lanjut pada kondisi bencana alam harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, porsi makanan yang diberikan merupakan porsi kecil tetapi padat gizi, lalu makanannya harus mudah dicerna dan makanannya harus disesuaikan dengan faktor psikologis dan fisiologis dari lansia tersebut agar makanan yang disajikan mudah dicerna dan dihabiskan oleh lansia tersebut. Untuk lansia dengan kondisi khusus, biasanya diberikan bubur ataupun biskuit. Penanganan gizi pada kelompok usia dewasa pada kondisi bencana alam harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan tersebut. Yang pertama, pemilihan bahan makanan harus disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan. Yang kedua, keragaman menu harus disesuaikan dengan kemampuan tenaga pelaksana. Yang ketiga, pemberian suplemen harus didasarkan dengan anjuran petugas kesehatan yang berwenang. Yang keempat, perhitungan kebutuhan gizi harus disusun mengacu pada angka kecukupan gizi. Yang kelima, menyediakan paket bantuan pangan atau yang biasa kita sebut sebagai ransum untuk semua pengungsi dengan standar minimal energi 2100 kilokalori, 50 gram protein, dan 40 gram lemak. Makanan tersebut harus mudah didistribusikan, harus mudah disimpan, dan memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral.